Lasari dengan NIM 23032161577. Pada video ini saya akan menyampaikan gagasan mengenai laboratorium fisika SMA masa depan menurut saya sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah manajemen sarana dan lembaga pendidikan. Laboratorium fisika itu memiliki peran penting dalam pembelajaran karena menjadi tempat siswa mengaitkan teori dengan praktik langsung. Oleh karena itu, laboratorium yang baik tidak hanya dapat dilihat dari kelengkapan alatnya, tetapi juga dari desain ruang dan media pembelajaran serta keselamatan, dan bagaimana sarana-prasarana tersebut dikelola. Melalui video ini, saya akan menjelaskan rancangan laboratorium fisika SMA yang menurut saya relevan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan pembelajaran saat ini, serta didukung oleh hasil penelitian dan kajian yang saya cari. Oke, yang pertama itu ada konsep dasar laboratorium fisika SMA. Menurut saya, laboratorium fisika SMA masa depan itu harus mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif, di mana siswa itu terlibat langsung dalam proses eksperimen dan diskusi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sari DKK 2024 yang mengkaji laboratorium fisika SMA di kota Samarinda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa laboratorium yang dimanfaatkan secara aktif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran fisika, terutama dalam memahami konsep fisika dan keterampilan proses sains. Dengan demikian, laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai ruang praktikum, tetapi juga sebagai ruang belajar yang mendorong keaktifan dan rasa ingin tahu siswa. Nah, yang kedua itu desain ruang dan tata letak laboratorium. Dalam rancangan laboratorium ini, meja praktikum itu dibuat berbentuk bulat, lingkaran gitu, dengan jarak antar meja itu yang cukup gitu. Jadi menurut saya bentuk dan tata letak ini itu memudahkan diskusi kelompok, kerjasama antar siswa, serta pengawasan guru selama praktikum. Penelitian oleh Reja di KK 23 mengenai standarisasi laboratorium fisika SMA itu menunjukkan bahwa tata ruang yang baik itu berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelancaran kegiatan praktikum. Selain itu, jarak antar meja yang cukup juga penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan siswa, terutama saat melakukan praktikum yang melibatkan alat listrik atau alat-alat ukur fisika tertentu yang punya potensi berbahaya. Yang ketiga itu media pembelajaran di laboratorium. Nah, laboratorium fisika ini sebaiknya dilengkapi dengan smartboard sebagai media utama pembelajaran. Smartboard ini digunakan untuk membantu guru dalam menjelaskan konsep fisika, menampilkan grafik atau gambar, serta menuliskan poin-poin penting selama diskusi. Namun, laboratorium ini juga masih menggunakan papan tulis dan proyektor sebagai pendukungnya. Menurut saya hal ini penting dari sisi manajemen sarana, karena sekolah perlu memiliki alternatif media pembelajaran jika terjadi kendala teknis. Penggunaan media pembelajaran yang tepat di laboratorium itu terbukti membantu proses belajar siswa bagaimana dijelaskan dalam penelitian Anissa DKK 2024 yang menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas laboratorium secara optimal dan fleksibel. Yang selanjutnya itu ada area eksperimen dan praktikum fisika. Nah, meskipun menggunakan media pembelajaran modern, praktikum langsung tetap menjadi inti pembelajaran fisika. Jadi laboratorium ini dilengkapi dengan alat-alat praktikum fisika SMA seperti misalnya alat ukur listrik, rangkaian listrik yang sederhana, peralatan fluida, dan lain-lain misalnya kayak optika dan sebagainya. Nah, penelitian oleh Sari DKK 2024 juga menunjukkan bahwa keterbatasan alat praktikum itu dapat menghambat pemahaman konsep siswa. Oleh karena itu, ketersediaan alat yang sesuai standar sangat penting agar kegiatan praktikum itu berjalan optimal. Menurut saya, teknologi itu hanya berperan sebagai pendukung, sedangkan pengalaman eksperimen langsung
tetap menjadi hal utama dalam pembelajaran fisika. Nah, yang selanjutnya itu ada keselamatan dan keamanan laboratorium. Aspek keselamatan ini menjadi bagian penting dalam laboratorium fisika. Dalam desain laboratorium itu tersedia kotak P3K, lalu ada APAR, serta poster keselamatan yang mudah dilihat oleh siswa. Selain itu, siswa juga diwajibkan menggunakan jas laboratorium. Nah, berdasarkan pedoman pengelolaan laboratorium IPA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021, keselamatan harus menjadi bagian dari kebiasaan dalam kegiatan praktikum. Nah, bukan hanya sebagai aturan tertulis. Dengan penerapan keselamatan yang baik, siswa akan terbiasa bekerja secara disiplin, hati-hati, dan bertanggung jawab saat berada di laboratorium. Selanjutnya itu adalah meja guru dan pengelolaan laboratorium. Laboratorium ini juga memiliki meja guru yang ditempatkan di bagian depan ruang. Meja guru itu berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pengendalian kegiatan praktikum. Penelitian oleh Hidayat DKK tahun 2003 mengenai manajemen layanan laboratorium menjelaskan bahwa pengelolaan laboratorium yang baik itu mencakup perencanaan penggunaan, pengawasan kegiatan, serta pemeliharaan alat secara berkala. Dengan pengelolaan yang baik, laboratorium tidak hanya berfungsi optimal, tetapi juga dapat digunakan secara berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Sebagai penutup, menurut saya laboratorium fisika SMA masa depan itu bukan hanya tentang fasilitas yang lengkap atau tampilannya yang modern, tapi tentang bagaimana laboratorium itu mampu mendukung proses belajar siswa secara aktif, aman, dan nyaman. Melalui desain ruang yang kolaboratif, penggunaan media pembelajaran yang sesuai, penerapan keselamatan yang baik, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, laboratorium fisika dapat menjadi ruang belajar yang mendorong pemahaman konsep dan minat siswa terhadap sains. Harapannya, gagasan laboratorium ini dapat memberikan gambaran bahwa pengelolaan sarana pendidikan, khususnya laboratorium fisika, itu memiliki peran penting dalam menunjang kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, pemaparan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama mengenai pentingnya manajemen sarana dan prasarana laboratorium di sekolah. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan.